Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jumpa lagi di channel saya Mas Anom Mahameru. Kali ini kita ada bintang tamu ya. Beliau adalah seorang praktisi apa ya lebih enaknya? Praktisi spiritual, praktisi kuantum dan banyak lagi praktisinya. Tapi beliau ini punya brand yaitu dukun modern. Baiklah, kita kenalan beliau dengan Rahayu Mas. Ayu. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa? Nama aslinya Gani Angga. Baik Mas. Nama aslinya. Yang ingin saya tanyakan kepada jenengan seperti brand di kaos jenengan yaitu dukun modern. Sebenarnya apa sih dukun modern itu? Oke. Kalau ditanya tentang dukun modern ya Mas ya. Nggih. Saya harus menceritakan dulu kronologisnya, sejarahnya. Ini sejarah ketika dukun modern itu lahir ya. Dukun modern itu lahir. Jadi dukun modern itu begini Mas. Dukun modern itu sebetulnya kita juga berbicara, kita ini pelaku tentang supranatural, spiritual dengan metode-metode tradisional. Tapi kita juga pelaku supranatural dan spiritual dalam konteks ilmu-ilmu modern, sains. Nah itu kita compare. Karena selama ini orang ketika berbicara hanya dari sisi tradisi ya di era saat ini, dengan karakter orang-orang saat ini ketika hanya ngomong dari sisi tradisi saja, orang akan berpikir itu mitos kayak gitu loh, cuma hanya berhenti pada itu cuman ya bualan-bualan atau buatan-buatan orang-orang dulu gitu kan artinya. Jadi banyak orang-orang di era-era saat ini tidak percaya dengan tradisi-tradisi yang sebetulnya itu sudah digagas dengan baik, digagas dengan bagus, bahkan luar biasa oleh leluhur-leluhur di zaman dulu gitu. Tapi kan orang-orang sekarang ini kan lebih kepada ngomong logiknya gitu kan. Kalau nggak masuk di akal itu bagi mereka, bagi orang-orang kita saat ini tidak percaya itu gitu kan. Jadi dukun modern itu hanya mengcompare antara keilmuan tradisi dengan keilmuan sains modern. Bagaimana keilmuan tradisi itu bisa berjalan seiringan dengan sains modern. Jadi artinya ketika kita ngomong tradisi ini sainsnya sudah mendukung ini, ada klarifikasi dari dari sains, dari keilmuan modern. Nah, itu yang kita bangun di dukun modern itu. Jadi supaya kita tidak terjebak pada halusinasi, ilusi dan delusi. Jadi kelemahan orang-orang yang ngomongnya sebagai praktisi supranatural kebanyakan saat ini itu terjebak pada ilusi, delusi, halusinasi. Dia terjebak di situ. Karena dia jari ini itu seperti itu. Kadang-kadang juga apa yang dia lakukan itu ternyata tidak hanya sebatas dari halusinasinya dia semata, ini dia juga tidak tahu gitu. Nah, ini kan pembedaannya sangat. Jadi kalau bagi saya tuh gitu, dukun modern itu begini. Sakti dan sakit. Nah, itu kan hurufnya sama. Sakti, sakit. Jadi sakti dan sakit itu perbedaannya tipis. Jadi hanya perbedaan peletakan huruf ya itu ya, sakti dan sakit. Dan fenomena sakti dan fenomena sakit itu juga bedanya tipis. Tipis sekali beda. Maka dari itu dukun modern itu kita berbicara dari sisi tradisi, tapi tidak sampai terjebak pada delusi, tidak sampai terjebak pada ilusi, apalagi halusinasi. Bicara tentang dukun modern itu. Jadi dulu begini Mas. Sejak kecil saya itu dibesarkan di pengamal metafisik, pengamal supranatural
dengan metode-metode tradisi. Bapak saya itu juga pengamal itu. Guru pertama saya memang bapak saya itu. Sejak kecil itu ya sudah familiar dengan fenomena-fenomena seperti itu. Ibaratkan pelaku puasa, terus laku-laku macam-macam lah ya, meditasi, samadhi, terus ya kayak topo kumpul, topo kalong, gitu kan, topo pendem, poso mulai mute, merawat, ngebleng dan sebagainya itu lah ya. Jadi yang tradisi-tradisi itu sudah familiar sejak kecil. Lambat laun saya mulai mendalami itu. Guru pertama saya tadi itu bapak saya, sampai akhirnya saya berada pada satu titik di mana antara doktrin tentang supranatural itu dengan logika saat itu, karena bagaimanapun saya bertemu dengan orang-orang yang logik, ya, pada saat itu bertemu dengan, jadi mulai fase-fase remaja saya bertemu dengan hal-hal yang logik bertabrakan akhirnya. Jadi antara doktrin tentang supranatural itu dengan logik itu bertabrakan. Jadi kadang ada hal-hal yang ternyata tidak masuk di akal saat itu. Karena kan kalau di dunia tradisi itu kita tidak boleh memainkan logika kita tidak boleh. Wis pokoknya lakonono kan gitu. Jadi tidak ada ibaratkan ini untuk ini untuk ini, gunanya buat apa? Wis pokoknya lakon, wis pokoknya jalankan. Pokoknya sudah lakukan saja kan gitu. Di satu sisi karena saya sendiri sering berkumpul, terus kemudian saat itu juga saya juga sedang berada di dunia-dunia yang mengharuskan saya berpikir logik. Jadi saya dulu di IT, mengharuskan saya untuk berpikir logik, berpikir analitik gitu kan ya. Ketika pola pikir saya mulai pola pikir logik dan analitik gitu, tapi akhirnya ada fenomena-fenomena supranatural itu bertabrakan dengan logika tersebut. Kok ternyata beda ya? Gitu lah. Jadi mulai ada tanda tanya. Jangan-jangan. Dan itu tidak hanya terjadi pada diri saya, tapi terjadi juga pada fenomena-fenomena orang-orang lain yang saya amati. Fenomena-fenomena orang lain yang saya amati. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai terjun ke dunia modern. Jadi dunia psikologi. Bahkan saya ketemu dengan namanya metafisik, tapi basicnya psikologi. Ada namanya mulai dari hipnosis dan sebagainya itu ya, bertemu dengan itu. Ada psikotronika namanya pada saat itu, macam-macam. Mulai dari situ ternyata dari apa yang saya pelajari di ilmu di ilmu modern ya, sains itu, ternyata ilmu modern ini mampu menghasilkan efek sakti seperti layaknya kita melakukan tradisi. Jadi efeknya itu sama, efek visualnya itu sama. Gitu. Nah, kalau kita kan tidak pernah tahu ya efek dalamnya setiap orang, kan kita tidak pernah. Kita hanya mengamati efek-efek luar, efek-efek visual gitu. Kayak misalkan orang bisa begini, itu dari sisi modern itu bisa kita melakukan itu, dari sisi ilmu sains itu bisa. Akhirnya pada saat itu saya berpikir apa yang saya lakukan saat itu, apa yang saya lakukan pada tradisi-tradisi pada zaman itu ternyata hanya men-trigger fenomena pikiran saya. Jadi ketika itu saya akhirnya ketemu dengan hipnosis, saya mempelajari betul tentang teknologi pikiran, mindpack gitu. Betul-betul saya dalami. Nah, saya di situ tahu. Contoh misalkan dalam penglihatan hantu misalkan ya. Orang-orang banyak yang mengatakan, "Oh, saya bisa melihat hantu, saya bisa melihat ini. Oh, di sini ada penampakan, di sini ada penampakan." TV itu kan banyak ya. Iya. Diwawancara misalkan di sini ada ini. Tapi kan tidak pernah ada konfirmasinya.
Kan kayak gitu. Contoh misalkan ada paranormal ya kan di acara namanya ya acara A gitu ya di situ di sebuah gedung tua. Dia bilang di sini ada noni Belanda. Kan yang bisa lihat dia saja. Tidak pernah penonton ini kan tidak bisa melihat. Dan penonton itu digiring untuk mempercayai itu, gitu lah artinya kan. Tidak pernah ada konfirmasinya di situ. Nah, itu kan paranormal ya. Paranormalnya bisa seperti itu. Nah, dari sisi sains, dari sisi keilmuan modern, kita ambil salah satu saja hipnosis misalkan. Nah, dalam kedalaman tertentu, jadi ada level kedalaman range David Husband-Skill itu di kedalaman, saya lupa kedalaman berapa, 21, 22 kalau tidak salah, di level itu, di level 21, 22 itu, jadi level 20, 21, 22 itu ada namanya positive visual hallucination, positive audio hallucination gitu kan, ada negative visual hallucination. Artinya gini, positive visual hallucination itu artinya positif itu kita mampu memunculkan visual, jadi sebuah gambaran visual, halusinasi. Jadi kita tuh mampu memunculkan, contoh misalkan dengan saya hipnosis pada level kedalaman range seperti itu ya, yang apa namanya menurut David Husband-Skill itu di level kedalaman itu sama bisa melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan ini. Contoh misalkan dengan tahu-tahu bisa bertemu dengan presiden, tahu-tahu presiden itu ada di sini. Nah itu kan jenengan bisa memunculkan sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika dalam kondisi apa namanya kondisi trance, dalam kondisi hipnosa, kita sana juga melihat presiden ikut cangkruk dengan kita di sini. Nah itu namanya positif visual hallucination. Atau kita bisa menghilangkan apa negatif visual hallucination. Nah, negatif visual hallucination itu ada di sini, ada orang-orang di sini nih, tahu-tahu dalam penglihatannya jenengan ini cuma sendiri. Nah, gitu kan artinya. Nah, bagaimana kalau yang kita positifkan itu ternyata pocong, ternyata kuntilanak, suster ngesot dan sebagainya? Bisa-bisa saja. Artinya, kalau tadi kan kalau di hipnosis kan yang biasa kita munculkan misalkan kalau untuk permainan kan kayak ada presiden misalkan ya dimunculkan. Nah, bagaimana kalau misalkan itu yang kita munculkan adalah hantu? Bagaimana yang kita munculkan di situ adalah pocong misalkan ya? Berarti kan sama saja seperti jenengan itu mampu melihat pocong di ruangan ini. Nah, itu efeknya sama, efek-efek visualnya itu sama. Efek-efek visualnya sama. Nah, dan banyak orang-orang yang mengaku sakti, artinya ya mengaku sakti ketika apa namanya kita berbincang ya, di situ itu kan ada sesi-sesi perbincangan kita ini kan, karena di situ kita terbiasa dengan dunia konseling, dunia consulting, kita bisa masuk dalam perbincangan ini dengan metode konseling tadi, akhirnya kita bisa mendapatkan informasi dari si orang tersebut ya, informasi dari orang tersebut, bisa mendapatkan hal-hal apa namanya yang lebih dalam, informasi yang lebih dalam tentang orang tersebut. Ternyata banyak yang terjadi orang yang bisa melihat demi itu bukan sakit, tapi sakit, pengalaman hidup. Banyak saya menemukan orang-orang yang seperti itu, pengalaman hidupnya itu buruk. Entah punya pengalaman macam-macam, sudah pengalaman, dia punya kesakitan, dia punya apa ya, traumatik yang luar biasa, gitu-gitu, punya traumatik yang luar biasa. Tapi di sisi lain begini, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada, gitu loh. Yang mampu melakukan itu ada, tapi ya tidak sembarang orang, itulah artinya ya, tidak sembarang orang. Kalau sekarang ini kan kita melihat kan hampir semua orang itu kan bisa saja ngaku sakti, gitu. Hampir semua orang bisa saja itu ngaku sakti, cuma kan tidak terkonfirmasi. Bisa saja orang tersebut adalah orang yang sedang sakit. Artinya orang yang sedang sakit ini bukan sakit secara fisik saja, tapi secara psikis, secara mental. Artinya ibaratkan mobil itu remnya geslong. Jadi pikirannya itu dia bisa masuk dalam kedalaman trance tadi itu secara self hipnosis. Dia langsung bisa masuk ke kedalaman yang 20, 21, 22 versi David Husband-Skill tadi, sehingga tahu-tahu di sini tahu-tahu melihat ada suster ngesot, di sini tiba-tiba melihat ada kuntilanak, sundel bolong dan sebagainya. Nah,
Nah, itu kan kita harus bisa membedakan jadi maksud dari dukun modern itu kita harus bisa membedakan mana orang itu sakit dan mana orang itu yang benar-benar sakti. Fenomena sakti itu memang betul-betul ada, dan itu betul-betul memang saya pernah merasakan fenomena-fenomena itu. Tapi fenomena sakit pun juga ternyata banyak. Nah, orang-orang yang mengaku sakti ini saya menilai sendiri ya, pengamatan saya sendiri bisa sampai 80% orang-orang yang mengaku sakti itu ternyata 80% ya, akan lebih ya. Dan mengaku indigo ya. Ya, kebanyakan mengaku indigo. Saya nggak mau menyebut indigo itu karena indigo ini kan ada wadah besarnya. Nanti saya bisa dituntut oleh orang-orang indigo. Meskipun memang orang-orang tersebut juga tidak bisa membuktikan keabsahannya apa yang dia lihat gitu lah. Jadi dukun modern ini berjalan di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang orang-orang tradisi ini bentrok dengan orang-orang sains. Katanya orang tradisi begini, katanya orang sains begini. Ini sering bentrok sekali. Nah, dukun modern di tengah-tengah. Kita pernah tradisi, kita juga pernah ada di modern. Kita compare itu. Contoh misalkan kayak kenapa sih orang-orang dulu itu kayak kungfu zaman dulu itu ketika membuat keris itu ada lebih dari 5 logam. Pencampuran di dalamnya itu ada lebih dari 5 logam, bahkan ratusan katanya. Ada yang sampai seperti itu. Kita ambil di sini 5 unsur logam itu saja. Di sains itu juga ada yang mengkonfirmasi, meskipun secara tidak langsung ya, bukan mengkonfirmasi secara langsung tentang keris itu bukan, tapi ada sebuah keilmuan yang membahas tentang masalah unsur-unsur logam itu. Dan 5 unsur logam itu, di Bali itu ada pancadhatu juga yang terdiri dari 5 unsur logam. Nah, ada apa dengan 5 unsur logam itu? Ternyata sains menjawab. Itu berarti sains sudah melakukan sudah melakukan identifikasi terhadap fenomena-fenomena. Jadi fenomena ini muncul dulu, baru kemudian sains menjawab. Memang tidak semua fenomena-fenomena sakti itu memang bisa terjawab oleh sains, karena sains itu lahir setelah adanya fenomena. Jadi kalau ada orang yang pernah mengatakan kepada saya titik akhir perjalanan filsafat itu adalah titik awal perjalanan sufi. Jadi artinya sebetulnya memang tidak semua memang bisa teridentifikasi oleh sains gitu. Akan tetapi minimal kita bisa mengkonfirmasi ya beberapa hal yang sudah familiar di sekitar kita gitu kan, agar tidak hanya dianggap sebagai sebuah mitos. Contoh misalkan kayak gini, dalam feng shui Jawa ini kan punya feng shui, kayak rumah pada tusuk sate gitu kan ya artinya. Orang-orang Jawa kan menghindari lah ya posisi rumah dalam tusuk sate. Nah, sains itu bisa mengidentifikasi gitu lah, mengonfirmasi sebetulnya ada apa sih rumah dalam posisi seperti itu gitu lah artinya. Meskipun dia sains ini tidak secara langsung mengkonfirmasi ngomong tentang tusuk satenya itu enggak gitu lah artinya. Tapi sains itu sudah bisa menjawab gitu kan tentang posisi geografis gitu kan. Ada keilmuan namanya geopatik, stres, GS itu, udah macam-macam itu. Keilmuan tentang yang akhirnya bisa terkorelasi, bisa nyambung, bisa bisa mengkonfirmasi tentang fenomena-fenomena yang sifatnya itu tradisi-tradisi itu tadi. Jadi kan sebetulnya orang-orang leluhur kita ini sebetulnya sudah hebat-hebat gitu kan. Dia sudah melampaui sains itu kan, sudah melampaui sains. Hanya bedanya kan kalau orang sekarang ini dibukti nih kan gitu toh. Ya. Nah, ketika tidak ada buktinya dianggapnya mitos. Orang-orang sekarang seperti itu rata-rata. Cuman leluhur kita ini kan tidak dijelentreh no. Jadi kalau leluhur kita itu sistemnya kalau saya pelajari itu ya sudah dia diajarkan seperti itu. Nanti akan diserap sesuai dengan makomnya, akan diserap sesuai dengan levelnya masing-masing. Yang levelnya mistik ya akan
dilarikan ke dunia mistik. Yang levelnya spiritual akan dilarikan ke level spiritual. Contoh kayak misalkan sebuah persembahan kayak apa namanya, kembang itu kan, kenapa adanya kembang? Ya levelnya mistik ya, dianggapnya ya itu untuk mengundang demit. Tapi yang levelnya apa namanya, yang levelnya spiritual, dia akan menganggap sebagai sebuah penghormatan terhadap alam, karena biar wangi, gitu. Biar harum, biar bagus, alam semesta ini gitu. Penghormatan itu macam-macam akhirnya gitu dari sudut pandang itu. Nah, setelah kemudian saya sempat skeptik saat itu terhadap tradisi gitu kan ya, saya sempat skeptik pada saat itu terhadap tradisi. Akhirnya saya berkenalan dengan berbagai macam ilmuwan gitu kan. Terus saya sering sharing, utamanya dengan istri saat itu, tentang fenomena-fenomena mistik. Jadi awal mula kemandekan, jadi gini, saya mengalami fase dulu sebagai pengamal tradisi. Akhirnya kemudian karena berbenturan dengan logik, mandek itu. Ya. Apa namanya, tradisi. Saya mulai mementahkan itu. Tradisi itu ya, mulai mementahkan. Wah, itu ternyata hanya permainan pikiran. Kemudian saya mendalami permainan pikiran. Sampai akhirnya saya ketemu istri saya. Istri saya juga pengamal tradisi. Ketika saya bertemu dengan istri, terus kita banyak sekali sharing, ternyata ada hal fenomena-fenomena tradisi, fenomena-fenomena yang ya fenomena-fenomena tradisi ya, yang ternyata tidak bisa saya terjemahkan, itulah artinya dari sisi sains. Tadi itu akhirnya kan saya mengatakan bahwa tidak semuanya memang sains itu bisa menerjemahkan, karena sains itu akhirnya belakangan itu gitu loh, akhirnya belakangan. Fenomena ada dulu baru sains. Nah, ternyata ketika saya pas jadi orang skeptik, pas saya menekuni dunia modern, seolah-olah saya dulu bisa menjawab semua fenomena-fenomena mistik. Ketika ketemu sama istri, ada fenomena-fenomena mistik itu tidak bisa saya jawab. Dan itu terjadi bukan hanya saya sebagai pengamat, tapi saya juga sebagai pelaku saat itu. Saat itu. Bahkan mulai ketika pacaran itu saat itu. Nah, itu lucunya. Saya nggak bisa, tidak ada, dengan keilmuan yang saya pelajari itu nggak bisa, nggak masuk gitu loh. Selama ini kan saya bisa mengkonfirmasi dengan sains. Nah, fenomena itu tidak bisa saya konfirmasi saat itu. Akhirnya saya mulai goyah lagi di dunia modern. Ternyata betul ya. Ternyata tidak hanya tidak semua fenomena mistik itu ya bisa dikonfirmasi dengan sains. Artinya nggak kabeh-kabeh ini adalah modern. Nggak semuanya ini bisa kita gebiak uyah jadi modern, enggak. Nah, terus kemudian saya di Bali, saya bertemu dengan salah seorang guru yang dia sebetulnya juga mengajarkan tentang ilmu modern, tapi ternyata di situ dia juga menghormati tentang tradisi-tradisi. Guru saya ini membrand dirinya sebagai pemuja bulan. Jadi beliau yang membuka wawasan kepada saya bahwa ternyata fenomena ini enggak semua ini ngomongannya pikiran gitu loh. Ada fenomena kesaktian itu ada memang fenomena itu. Jadi tidak hanya serta-merta mandek, pokoknya pikiran gitu itu enggak. Dari situ akhirnya saya terbuka, oh iya ternyata fenomena-fenomena tradisi itu memang nyata adanya, tapi tidak semua. Karena banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengamal tradisi ternyata terjebak pada delusi, halusinasi. Ilusi itu banyak yang terjebak pada situ. Jadi kita punya batasan gitu lah akhirnya. Oh, pengamal tradisi ya, tapi ketika dia sudah masuk pada dunia delusinya, itu berarti sudah sudah. Supaya tidak akhirnya tidak terlalu fanatik buta gitu loh. Seperti filosofinya orang Jawa itu, ngono yo ngono, ning ojo ngono kan gitu. Jadi ya mistik, tapi ya enggak gitu-gitu juga. Kita ada batasan lah, ada batasan, sehingga tidak dijadikan alat bagi
orang-orang pengamal yang mengakunya ya, mengaku pengamal tradisi, mengaku sebagai paranormal, pengamal spiritual itu kan tidak menjadi supranatural, tidak yang tidak bertanggung jawab kan gitu toh. Banyak toh akhirnya, terus kemudian penipuan yang berkedok seperti itu. Seperti yang viral baru-baru ini ya, mungkin seperti yang jenglot pengganda uang, yang sempat viral kemarin, ada kunti sempat viral kemarin, ada kunti katanya melayang, ya. Macam itu ya. Itu jenglot yang yang penghasil uang yang sampai banyak itu saya kemarin sempat bongkar habis itu. Cuman saya tidak saya publish ya. Jadi karena waktu itu ada yang sempat posting di Facebook gitu kan, itu saya sempat saya bongkar kotaknya itu. Jadi kotaknya itu sebetulnya itu bukan pada jenglotnya, itu mau kita kasih boneka Winnie the Pooh saja bisa, itu tidak hanya ngomong jenglotnya. Iya. Saya tahu. Saya juga perhatikan waktu itu kan kotaknya. Oh, ini ada yang aneh dengan kotak. Jadi kan artinya kita bisa jadi di saat kita terlalu percaya gitu kan, ada rasio yang akhirnya bisa membatasi, sehingga kita tidak terjerumus. Orang kalau sudah fanatik buta itu kan bisa terjerumus akhirnya, sehingga ada batasan gitu. Semacam itu. Baik kawan, rasanya kok ini udah terlalu panjang juga, ada hampir setengah jam kita ngobrol dengan hanya satu pertanyaan dengan Mas Gani atau dukun modern. Untuk sesi selanjutnya nanti kita sambung part 2 biar lebih enak ngobrolnya. Jadi cukup sekian, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.